Welcome, welcome, Revoniers. Selamat malam, teman-teman semuanya. Apa kabar? Hari ini kita udah masuk di mini course minggu kedua, hari ketiga, di mana hari ini kita akan belajar lagi bareng-bareng ya sama Revoyu Mini Course. Mudah-mudahan masih nih tetap semangat ya, teman-teman yang hadir. Coba sambil ditulis di kolom live chat-nya dong. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah sudah siap untuk mengikuti sesinya? Dan sambil dipanggilin juga dong ya teman-teman yang lain nih seperti biasa, supaya makin rame, biar makin seru kita ikutin sesinya. Mudah-mudahan udah pada makan juga nih biar makin tambah semangat ya untuk ikutan mini course hari ini. Nah, buat teman-teman, aku mau ucapin selamat datang karena hari ini kita udah masuk di agenda case study session di mana kita akan ngebahas tentang case study yang minggu kemarin sempat kita kerjain bareng-bareng ya. Tapi tenang aja buat yang belum sempat mengerjakan case study-nya, nggak apa-apa, bisa tetap disimak supaya teman-teman nanti setelah ini mungkin mau ngelanjutin jawaban case tadinya boleh gitu ya, atau mungkin biar nanti mau ada perbaikan-perbaikan sedikit dari jawabannya juga boleh, silahkan ya teman-teman. Dan hari ini kita akan ketemu sama salah satu tim lead yang bertugas nih di mini course kali ini. Ada Kak Jordan Mitchell atau yang biasa disapa Kak Jojo kalau di Discord. Jadi Kak Jojo ini merupakan Regional Quality Excellence Analyst di Southeast Asia dan juga merupakan salah satu alumni dari Full Stack Data Analytics Program. Jadi hari ini kita akan ngebahas bareng-bareng ya tentang case study bareng sama Kak Jojo juga. Dan untuk agendanya, nanti bakalan ada case study presentation dari 3 peserta yang udah terpilih yang akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban case study mereka. Setelah itu mereka akan dapetin feedback dan juga review langsung nih dari tim lead kita di malam hari ini. Nah, kalau di mini course ini kebetulan hanya 3 orang yang dipilih gitu ya, teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau kalian gabung ke full stack, nanti setiap orang yang ngerjain. Oke, kalau misalnya teman-teman nanti mau ikutan juga di review satu-satu nih tugasnya sama mentor sama tim lead, jangan lupa bisa gabung juga ke full stack karena nanti bisa lebih intensif ya teman-teman. Hari ini kita perwakilan aja 3 peserta dan setelah itu Kak Jojo juga akan nge-share nih cara membuat case study kalian menjadi sebuah portofolio gitu, kayak gimana sih gitu. Karena pastinya kalau teman-teman mau ngelamar kerja itu butuh portofolio ya dan bisa banget menjadikan tugas-tugas ataupun case study ini sebagai portofolio kalian nantinya. Setelah itu ada Q&A session juga seputar materi hari ini. Jadi, kalau teman-teman punya pertanyaan, nah bisa banget tulis di link Slido, tapi khusus buat sesi hari ini, teman-teman yang bisa bertanya itu hanya bagi teman-teman yang mengerjakan case study dan sudah mengumpulkan case study-nya, itu udah dapet link tanya jawabnya ya teman-teman. Jadi kalau yang belum ngerjain, teman-teman belum bisa tanya, tapi tenang aja, masih tetap bisa ngedengerin nih jawaban-jawaban dari tim lead kita di malam hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja sesi case study barengan sama tim lead kita dan mungkin kita bisa panggilin dulu Kak Jojo untuk menyapa teman-teman yang hadir nih di malam hari ini. Oke, ini dia Kak Jojo sudah standby juga ya. Welcome Kak Jojo. Halo, halo semua. Gimana nih kabarnya, baik-baik Oke. aja kan? Baik dong pastinya. Pada semangat nih kayaknya ya. Kak Jojo sendiri gimana kabarnya? Baik dong. Oke, pastinya udah nggak sabar juga ya Kak, mau sharing-sharing. Tapi sebelumnya mungkin kita run through dulu case study yang kemarin sempat kita kerjain. Mungkin ada teman-teman yang belum sempat ngintip-ngintip tugasnya gitu ya. Atau mungkin yang belum selesai ngerjain case study-nya, biar nggak lupa, kita bahas dulu. Dan ini adalah briefnya. So, silahkan Kak Jojo untuk dimulai ya sesi briefnya. Silahkan. Oke. Ya seperti yang udah kalian tahu sih dan mungkin di beberapa kali ada yang ngerjain case study ya, dan kayaknya di minggu ini kita lebih ke arah visualisasi nih. Dan
platform yang kita pakai adalah Tableau. Mungkin dari kalian banyak yang kayak belum terlalu paham tentang Tableau karena mungkin kan, lesson yang didapatkan masih baru kayak cuman basic banget kan, tapi ya it's okay. Dan sebenarnya, secara aplikasi sendiri nih, Tableau itu banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan loh gitu. Walaupun memang Tableau itu cukup mahal, tapi masih banyak perusahaan yang pakai Tableau sih. Jadi, menurutku itu bagus sih kalau kalian bisa belajar ini dan nanti suatu saat pasti akan kepakai sih, mungkin ketika kalian akan apply pekerjaan dan ternyata stack yang mereka pakai itu Tableau, gitu. Nah, sebenarnya di ini kita ngapain aja? Nah, kita mulai ke case study langsung, case study instruction ya. Boleh di-scroll ke bawah nggak ya? Nah, oke. Pertama adalah kita tuh, posisikan diri sebagai data analis di pemerintahan nih, terutama di Jawa Barat ya. Nah, atasan kalian tuh ngomong, "Eh, tolong dong bikinin dashboard untuk ngelihat berapa sih total fasilitas kesehatan yang ada di Jawa Barat, dan untuk tahu sebenarnya kondisi fasilitas kesehatan dan service kesehatan di tiap kota di Jawa Barat itu tuh kayak gimana." Jadi, yang pertama kalian harus tahu adalah yang diminta adalah total fasilitas kesehatan tuh ada berapa, sama kira-kira kondisi ini udah bagus atau belum. Nah, itu hal yang harus kalian keep in mind dulu. Kenapa? Karena nantinya dashboard kalian tuh sebisa mungkin harus bisa memberikan insight atau insightful bagi siapapun yang menggunakan itu. Dan itu harus bisa memenuhi tujuan dari dashboard ini apa, yaitu tujuan dashboard ini adalah untuk mengevaluasi kondisi dari fasilitas kesehatan yang ada. Dan yang pasti juga harus ada total fasilitas kesehatan di Jawa Barat itu ada berapa, gitu. Nah, dataset yang dipakai apa? Kita ada 2, yaitu jumlah fasilitas kesehatan di Jawa Barat dan jumlah kesehatan di Jawa Barat jaminan kesehatan di Jawa Barat. Itu, ada linknya, nanti kalian bisa cek-cek sendiri, itu sebenarnya datanya kalau aku rasa itu datanya cukup real ya, karena yang upload itu bukan individu, tapi kayak pemerintah gitu. Nah, yang di sini apa? Pertama, kalian bisa coba cari tahu dong insight as many as possible, dan kan bisa, nge-input itu di dashboard gitu. Contoh misal, gimana ya cara aku tahu kalau fasilitas kesehatan itu udah bagus apa belum? Nah, kira-kira kamu bakal cari matriks apa nih untuk dapetin ini? Dan kira-kira data aku ada nggak ya? Atau aku butuh annotated data nih untuk support ini. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kalian keep in mind dulu ketika kalian mengerjain ini. Dan next-nya, untuk, segi pengumpulan, kalian bisa juga pakai Google Slide untuk submit nih jawaban presentasi kalian gimana, dashboard kalian apa, approach kalian ke dashboard itu gimana, kenapa kalian milih chart ini, kenapa milih chart ini, dan chart itu insight-nya apa. Nah, itu hal-hal mungkin yang bisa kalian input ke presentasi kalian ininya. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang belum, approach-nya ke sana, tapi it's okay. Jadi mungkin nantinya, bisa di-update sesuai itu. Jadi kan bisa, ngasih alasan lah kenapa kalian bikin chart-nya pakai ini, insight-nya apa, gitu. Karena setiap chart harus insightful ya, gitu. Ya, sisanya tuh cuman kayak masalah upload dashboard, terus kita kita boleh nge-post di LinkedIn dan lain-lain, terus bisa nambahin hashtag nih di LinkedIn post-nya itu, atau kalian bisa tag nih instrukturnya gitu untuk minta di-review juga bisa kadang. Oke, jadi itu short brief ya untuk, assignment kalian. Oke, mudah-mudahan jadi, keinget dan ke-refresh gitu ya, kemarin kita ngerjain apa, dan mungkin sekarang kita langsung aja ke agenda pertama kita ya, Kak, ada case study presentation. Aku share screen lagi untuk spill nama kandidat yang udah kepilih. Siapa aja kah gitu ya. Jadi nanti ada 3 peserta mewakili teman-teman semua. Yang pertama ada Hanifah, yang kedua ada Teguh, dan yang ketiga ada Fonda. Nanti masing-masing akan menjelaskan jawaban dari case study mereka dan akan mendapatkan feedback dari Kak Jojo. Kita langsung panggil dari peserta pertama, ada Hanifah yang udah standby juga nih. Halo Hanifah, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oke, sip. Kalau gitu udah siap untuk presentasi di depan Kak Jojo nih hari ini?
Ya, oke. Langsung ku mulai aja ya. Hari ini aku mau presentasi Boleh. hasil case study-ku. Oke, jadi isi dari site ini terdiri dari objektif, dataset, sama tool yang kupakai, terus proses data cleansing, setelah itu ada visualization serta analisis yang didapat, sama yang terakhir conclusion dan reflection. Yang pertama objektif dari case study ini. Jadi yang kita bisa cari, yang bisa kita dapatkan dari case study itu adalah yang pertama, kita bisa tahu distribusi dari asuransi, yang kita bisa nyari korelasinya antara asuransi dan populasi dari setiap daerah. Terus selain itu juga distribusi dari fasilitas yang bisa kita juga cari korelasi antara distribusi fasilitas serta populasi di setiap daerah. Terus kita juga dari data-data yang bisa kita dapat itu bisa menjadikan semacam insight dan wawasan untuk biar pemerintah Jawa Barat itu biar tahu, oh ini adalah insight yang bisa kita ambil untuk memperbaiki apa yang kurang. Oke. Selanjutnya dataset yang saya pakai untuk case study ini. Datasetnya diambil dari data kesehatan Jawa Barat termasuk kabupaten atau kota, jenis asuransi, jumlah populasi, dan fasilitas termasuk rumah sakit, posyandu, dan klinik. Untuk tool yang saya gunakan di case study ini, saya pakai Jupyter Notebook, itu compiler Python, dan saya pakai itu buat data cleansing. Saya juga pakai BigQuery, SQL untuk data cleansing. Bisa di-note untuk kedua ini kenapa data cleansing. Di presentasi ini saya cuma pengen memaparkan perbedaan antara SQL dan Python sebagai metode data cleansing dan istilahnya pros and cons dari kedua tool ini. Terus untuk visualisasinya saya pakai Tableau. Ini untuk proses data cleansing-nya. Untuk Python null values-nya saya untuk kita cek dari pakai ISNA function, semuanya nggak ada null values, jadi nggak ada yang harus dihilangin. Terus ini saya nge-remove kolom kode provinsi, nama provinsi, dan satuan karena menurut saya irrelevan. Karena untuk kode provinsi serta nama provinsi itu udah jelas karena provinsinya itu Jawa Barat, jadi saya exclude. Dan karena ini ya datasetnya yang digunain itu jaminan kesehatan, asuransi, satuannya itu saya hilangin karena sudah pasti satuannya itu jiwa. Terus ini lebih ke data yang seperti saya pakai function describe untuk mengetahui apa data type, seperti data type yang kayak untuk kode kabupaten kota itu integer, nama kabupaten kota itu objek, serta saya juga untuk describe itu functionnya saya bagi jadi dua karena bisa dilihat sendiri kolomnya itu ada yang integer dan objek. Jadi yang integer saya gabung dan yang objek saya gabung. Ini untuk prosesnya pretty much the same thing, sama yang sebelumnya. Saya ngedrop beberapa kolom untuk ini. Terus ya saya juga pakai describe. Dan sekarang ini saya pakai SQL untuk cleansing-nya. Karena saya kan ngecek null values yang ada dalam datasetnya itu. Jadi saya pakai where column is null, jadi tulisannya there is no data to display karena memang nggak ada no values. Terus untuk ngecek apakah ada data yang hilang atau enggak, saya pakai count star from table. Terus saya juga nge-remove kolom kayak yang tadi, kayak provinsi sama kodenya. Dan ini saya juga pakai function describe, query describe di dalam BigQuery, terus bisa ngelihat dia itu nullable atau enggak, data type, incident, dan masih banyak lagi juga.
Dan itu saya juga ngelakuin yang sama untuk, Fastcase. Terus ini saya nambahin aja biar, mungkin teman-teman bisa tahu, pertimbangan yang bisa jadi pertimbangan untuk milih Python atau SQL. Kalau misalnya, SQL itu lebih fleksibel buat manipulasi data dan untuk pakai Jupyter Notebook atau Google Colab sendiri itu menurut saya, environment-nya interaktif dan kalau misalnya Google Colab itu kan nggak harus download ya, jadi, istilahnya di cloud. Terus tapi, drawback dari pakai Python itu dia butuh memori yang banyak untuk dataset yang lebih banyak. Jadi istilahnya tidak terlalu direkomendasikan untuk dataset yang besar. Terus, kodenya itu, lumayan panjang kalau misalnya mau manipulasi yang lebih banyak dan menurut saya kalau misalnya orangnya itu kurang strong dalam programming atau nggak ada basis programming itu bisa agak kagok karena justru karena saya sendiri sebelum, pas pertama kali belajar Python itu saya lumayan kagok pas ngodingnya. Sedangkan kalau pakai SQL itu, lebih efektif dan lebih cepat karena untuk query SQL itu, menurut saya lebih mudah dipahami untuk orang yang nggak ada background programming. Terus habis itu sintaks buat query-nya juga mudah dan BigQuery juga lebih suitable buat dataset yang gede. Terus, lebih efisien juga kalau datanya besar. Tapi dia kurang bisa beradaptasi seperti Python untuk yang lebih kompleks. Ini berikut adalah visualisasi dari, dataset tersebut. Ini saya bikin pie chart untuk, asuransi atau jaminan kesehatan. Dan kita bisa lihat kalau misalnya, paling banyak, asuransi yang paling banyak dipakai oleh, masyarakat di Jawa Barat itu asuransi perusahaan. Lebih dari 40% menerima asuransi perusahaan di Jawa Barat. Terus ini, jumlah pemegang asuransi dari kabupaten. Jadi dari setiap kabupaten itu saya pakai horizontally stacked bar chart dan kita bisa lihat dari color-nya itu jenis jaminan kesehatan yang dipakai. Terus, bisa dilihat kalau di sumbu-nya itu nama kabupaten atau kotanya, kita bisa lihat itu kabupaten mana, terus jumlahnya, yang di sumbu X-nya. Kalau misalnya di tablo ini mungkin lebih jelas kali ya, kalau di slide-nya mungkin agak susah. Tapi kita bisa lihat kalau misalnya Bogor itu yang paling banyak, populasinya. Untuk fasilitas kesehatan, kita bisa lihat kalau misalnya, Posyandu itu paling banyak dengan 52.744 dan hampir 95% fasilitas yang ada di Jawa Barat itu berupa Posyandu. Nah, ini saya bikin juga, fasilitas, berdasarkan kabupaten kota, sama seperti yang tadi, tapi beda ini fasilitas. Terus ini saya nambahin aja korelasi antara, jumlah fasilitas sama jumlah, pemegang asuransi. Dan kita bisa lihat ini korelasinya itu positif. Dan karena, bisa dilihat kalau misalnya, dari intercept-nya itu arahnya kayak gitu, berarti dia positif. Untuk kesimpulan, kita bisa lihat bahwa, jenis jaminan kesehatan paling populer itu asuransi perusahaan dengan 40% penerima. Terus, untuk pemegang asuransi jumlah paling banyak itu dari Kabupaten Bogor. Terus kita juga tahu fasilitasnya itu paling banyak itu jenisnya Posyandu, 95% dari semua fasilitas kesehatan. Terus juga paling banyak fasilitas itu ada di Kabupaten Bogor. Untuk korelasinya, kita bisa lihat bahwa, jumlah pemegang asuransi sama jumlah fasilitas kesehatan itu berkorelasi secara positif. Untuk reflection mungkin dari saya sendiri itu, insight yang saya dapat adalah, pakai BigQuery karena saya sebelumnya nggak pernah pakai BigQuery dan untuk, data cleansing saya juga lebih berpengalaman pakai Python, jadi ya itu insight yang menarik buat saya. Terus,
selain dari itu juga saya juga jadi tahu kalau misalnya di Jawa Barat itu, health condition-nya kayak gimana, kayak pemegang asuransi sama, fasilitas kesehatannya itu kayak gimana. Dan mungkin ini bisa juga, menjadi insight yang helpful buat, pemerintah Jawa Barat dan atau juga masyarakat. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Oke. Thank you ya. Mungkin aku nggak akan terlalu banyak nge-review, cuman mungkin aku penasaran sama satu hal sih. Ketika kamu nge-cleaning pakai Python, kode kabupaten kamu bikin tetap jadi integer? Apa? Kenapa? Sorry kenapa? Kode kabupaten, Mhm. itu nggak kamu rubah data type-nya? Kode kabupaten, sebentar ya Kak, sambil aku buka. Mhm. Seingatku sih tetap integer ya kalau nggak salah. Kenapa? Karena bentuknya dalam angka, tapi, menurutku juga karena, setiap nama kabupaten kota itu beda, penggunaan kode kabupaten itu nggak terlalu relevan sih asal ada nama kabupaten kotanya. Oke. Tapi sebenarnya hal itu harus dijadiin objek sih sebenarnya. Jadi karena anggap aja gini sih, ketika kamu mau bikin kayak analisa yang lain ya pakai Python atau apa, kayak kita tuh butuh bisa ngelihat nih sebenarnya kode kabupaten kalau kita jadiin varchar atau jadiin objek kan kelihatan tuh yang di persentil 50 itu yang kode kabupaten apa, atau mungkin nanti yang paling banyak itu di kode kabupaten apa, itu kan keluar ketika kamu lakuin describe. Jadi, untuk angka-angka yang sifatnya bukan kayak total sales atau total income, something yang kayak gitu, itu better tetap jadiin objek sih, atau string, gitu. Oke. Ya, jadi ketika kamu lakuin descriptive analytic pakai describe, itu bakal kelihatan gitu. Karena kan kalau misalnya kamu tetap jadi integer, ketika kamu ngelakuin min apa-apa itu kan sebenarnya nggak insightful kan, kayak kode kabupaten di min kan nggak ada artinya kan. Kode kabupaten di sum juga nggak ada artinya kan, gitu. Tuh. Terus untuk penggunaan Python sama SQL sebenarnya semakin gede dataset lebih enak pakai Python. Gitu. Karena untuk SQL sendiri ketika makin gede itu komputasinya akan semakin gede juga dan itu akan cost juga gitu. Jadi sometimes untuk cleaning better pakai Python ketika cleaningnya kompleks. Tapi kalau cleaningnya hal-hal simple, misal kamu nge-remove null data atau kamu mau ngisi missing value, itu pakai SQL masih oke sih, masih worth sih. Tapi ketika hal-hal yang lebih kompleks, ketika mau ngelakuin cleaning, itu tuh butuh effort yang lebih ya. Jadi kadang semisalkan kalau kamu aware sama data type yang namanya JSON, Iya. ya tahu kan, itu cleaning di SQL agak kompleks sih, agak ribet sih, dan agak berat. Jadi kadang itu harus pakai Python untuk nge-solve itu. Gitu. Jadi untuk in general tuh lebih baik Python ya Kak daripada SQL. Soalnya jujur aku juga pas kemarin coba data cleansing SQL juga rada kagok karena bingung apa aja yang bisa diubah gitu sih. Tergantung kamu cleaning-nya sebatas apa dulu sih nih. Kalau cleaning-nya cuma sebatas ngisi missing value atau kamu cuma sebatas nge-remove table, nge-remove column atau mau nge-exclude atau cuma pakai misalnya kamu filtering based on kabupatennya Bogor only kayak gitu. Itu pakai SQL menurutku masih oke sih gitu. Tapi ketika hal-hal yang benar kompleks ya, itu aku rasa better pakai Python sih gitu. Oke. Itu nah, oke, tadi kan ada correlation juga. Berarti inti dari correlation adalah semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak fasilitas kesehatan. Tapi pernah kepikiran nggak, fasilitas kesehatan yang ada itu cukup nggak untuk jumlah penduduk? Mungkin itu salah satu, masalah yang, dihadapin sama pemerintah Jawa Barat ya kan. Jadi, kalau misalnya aku lihat sendiri tuh,
fasilitas kesehatannya tuh cuma sekitar 5 ribuan, sedangkan penduduknya itu sampai berapa ya kemarin, 30 juta itu nyampe nggak ya? Dan menurutku itu kurang memadai fasilitasnya. One thing to add aja, jadi mungkin kamu bisa kasih kayak rate kayak misalnya di Kabupaten Bogor, anggap aja fasilitas kesehatannya ada 5.000 nih, misal contoh ya, 5.000 dibagi jumlah penduduk Bogor, ada anggap aja 100.000. Berarti 5.000 dibagi 100.000, berarti satu fasilitas untuk berapa orang. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin yang bisa ditambahin di analisa ya. Jadi kelihatan nih, sebenarnya mana sih kayak kabupaten walaupun terkesan Bogor tuh paling banyak nih, tapi benar nggak sih Bogor itu satu fasilitas kesehatan untuk berapa orang? Kayak bisa nge-support itu semua nggak? Atau emang harus ditambah gitu? Ini kan setelah ada standar itu, mungkin kamu bisa bikin namanya benchmark nih, kayak anggap aja ada 5 kabupaten, satu fasilitas kesehatan untuk 10.000 orang. Kan coba kamu kayak average gitu, nanti kelihatan nih, mana kota yang sebenarnya wajib penambah fasilitas kesehatan, mana yang mungkin ini udah cukup, jadi kita nggak usah terlalu fokus ke sini gitu. Nah itu mungkin yang bisa di-approach lagi untuk ini. Terus, coba back dong, aku pengen lihat beberapa dashboard-nya. Oke, ya yang pertama dulu. Oke, sebenarnya pie chart nggak terlalu bagus untuk kategori yang lebih dari 7 ya. Jadi it's better kamu bisa pakai column aja. Pie chart itu bagus kalau itu cuman kayak 3 atau 4 tuh masih oke. Tapi kalau udah lebih dari itu 5, 6, 7 itu nggak terlalu disaranin ya. Dan buat aku better itu tetap ada angka data label. Jadi kayak kelihatan. Misalnya aku lihat asuransi perusahaan itu berapa persen ya, tapi emang kayak aku harus ngarahin mouseku dulu ke situ baru tahu itu berapa persen gitu loh. Jadi kayak sometimes langsung kelihatan gitu loh. Jadi kayak orang lihat dashboard, oh oke, kesehatan itu 40% loh, perusahaan itu berapa persen loh. Nah itu hal-hal mungkin yang bisa ditambah di sini gitu. Next-nya. Oke, ini. Nah, mungkin bisa ditambahin kayak di insight-nya ini, di sini adalah sebenarnya yang paling banyak itu tuh didominasi sama apa dari semua kota sih gitu loh. Karena kan mungkin gini, Bogor itu mungkin karena jumlah penduduknya banyak, maka fasilitas kesehatannya banyak dong. Tapi kayak aku juga pengen tahu sih, apakah benar asuransi swasta itu mendominasi semua kabupaten, terlepas dari berapapun jumlah penduduknya ada gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa dilihat di insight ini. Atau mungkin ada nggak sih kota-kota tertentu yang bikin kayak di kota ini tuh sebenarnya nggak didominasi swasta loh, ternyata itu untuk dari sisi pekerja bukan apa tuh yang hijau tua, itu tuh lebih banyak di kota-kota yang ini lebih banyak di kota-kota ini. Itu mungkin hal yang bisa lebih memberikan insight dan actionable gitu. Oh jadi fokusnya tuh diubah lebih ke kabupaten kotanya ya Kak? Aku lebih prefer gitu sih, karena kalau aku ngeliat gini kayak, iya, terus aku harus ngeliat apa di sini gitu loh, tau nggak sih kayak action apa yang suka ambil kayak gitu. Jadi kan kayak it's better kayak mungkin kamu bisa lihat nih, oh dari based on ini ternyata yang paling banyak itu asuransi swasta nih. Tapi ternyata nggak selalu asuransi swasta loh. Untuk di beberapa daerah itu asuransi ini yang lebih tinggi loh. Nah kayak gitu tuh mungkin something yang bisa lebih actionable gitu loh. Kayak, oh ada something bisa kita cek di situ gitu. Kalau itu lebih baik visualisasinya pakai apa ya Kak? Kolom atau? Sebenarnya macam-macam sih, cuman sometimes orang prefer itu dalam bentuk tabel sih. Tabel, oke. Atau kamu bisa bikin filtering di situ sih, kayak orang bisa milih-milih gitu loh, kamu bikin top 10, apa top 5, apa top berapa, itu kan bisa soalnya. Ini oke. Ya, ini nggak terlalu permasalahin sih, tapi ini 95% ya. Aku nggak tahu 95% ini kelihatan saya kayak nggak terlalu kelihatan ya, tapi it's okay. Kamu ini mungkin pakai pie chart masih oke sih menurut aku. Oke, next. Udah ya kayaknya. Ini sama kayak tadi sih Kak, yang asuransi. Kalau ada angka sih I think it's better ya, tapi yang belakang bakal nggak terlalu kelihatan sih gitu. Oke, Sama ini next. korelasi. Ya.
Ya, oke, I think, aku rasa itu aja sih dari aku. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk aku nggak sih, Kak. Oke oke. Ya, thank you ya udah present. Makasih, Kak. Thank you so much Hanifah. Nanti dari feedback yang diberikan boleh banget ya kalau mau ditambahkan nih ke jawaban sebelumnya, terus nanti mau dijadikan mini portofolio untuk bisa menunjang karir kamu ke depannya. Amin ya. Silahkan setelah ini. Oke, kalau gitu thank you so much Hanifah. Thank you, Kak. Thank you, Kak Jojo. Sip. Nah, gimana nih teman-teman udah denger satu presentasi, langsung dikasih feedback, langsung bisa dibenerin juga mungkin kalau ada yang jawabannya mirip-mirip, boleh banget ya. Nanti feedback yang diberikan Kak Jojo bisa diimplement juga nih di jawaban kalian. Nah, next peserta kedua sudah ada Teguh yang juga udah standby, kita panggilkan dulu. Ini dia Teguhnya, selamat malam. Oke, sip. Untuk slide-nya juga udah ready, boleh di slideshow dulu biar tampilannya agak lebih besar supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat ya jawabannya Teguh seperti apa. Oke, sip. Kalau gitu boleh langsung dimulai presentasinya ya, Teguh. Silahkan. Oke, ya, terima kasih sebelumnya dari Revo Unicorn. Malam ini saya mau coba untuk presentasikan hasil dari data analis saya terhadap kondisi dari jumlah jenis fasilitas kesehatan serta jaminan kesehatan yang ada di Jawa Barat, khususnya di seluruh kabupaten dan kota. Berikut ini adalah presentasinya. Oke, ini adalah data analis dari Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan FOU ingin melihat bahwa kondisi fasilitas kesehatan dan juga jumlah jaminan kesehatan di masing-masing kabupaten dan kota Jawa Barat. Ini insight yang bisa kita dapat dari dashboard jumlah jenis fasilitas kesehatan di kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, di sini ada dashboard pertama yang saya buat. Ini mohon maaf sebelumnya fotonya gambar terlalu kecil ya. Mungkin kalau di tablo langsung bisa lebih jelas. Ini saya coba gabung itu mengenai persebaran dari jumlah jenis fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Nah, dari dashboard ini itu saya coba buat 4 data. Yang pertama itu ada data jumlah vaskes di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten kota. Kemudian juga saya coba mengkerucutkan lagi menjadi data jumlah vaskes di Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis vaskesnya. Dan untuk 2 data yang di bawah ini, di bagian kanan, itu yang lebih spesifiknya lagi kita lihat data persebaran dari jenis dan jumlah vaskes di Jawa Barat berdasarkan kabupaten kota. Di sini insight yang bisa kita lihat, bisa kita dapat adalah persebaran vaskes itu dilihat secara menyeluruh di setiap kabupaten dan kota. Kemudian persebarannya juga terlihat tuh terbagi jadi 5 jenis vaskes, yaitu ada posyandu, puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, serta rumah sakit bersalin. Kemudian di dashboard ini juga bisa kita lihat bahwa perbandingan dari komposisi jumlah vaskes berdasarkan jenisnya di masing-masing kabupaten kota Jawa Barat. Kemudian juga kalau kita lihat secara umum tuh, kita lihat jenis vaskes terbanyak tuh adalah posyandu di setiap masing-masing kabupaten kota, serta disusul oleh puskesmas yang menempati posisi nomor 2. Dan untuk posisi selanjutnya ini terdapat kesenjangan yang cukup jauh kalau kita lihat itu di posisi selanjutnya di posisi ketiga, keempat, dan kelima. Khususnya mungkin itu yang jauh adalah jenis vaskes dari rumah sakit bersalin atau rumah sakit khusus yang mungkin kalau kita lihat tuh bahkan tidak ada di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat. Cuman untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di dashboard selanjutnya.
Nah, ini di dashboard selanjutnya saya coba buat untuk per masing-masing dari kabupaten. Jadi, seperti yang di kiri ini, saya buat jenis dan jumlah fasilitas kesehatan berdasarkan kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. Nah, ini untuk kabupaten dan kota yang memang ada dua, contohnya seperti Bandung, itu dia ada wilayah kabupaten dan kota. Saya coba jejerkan menjadi dua seperti ini untuk lihat perbandingannya juga. Kalau di bagian kiri yang ada birunya ini terlihat untuk dari kelima jenis vaskes ya, jadi seluruh vaskes. Nah, karena untuk jenis vaskes yang ini cukup jomplang di sini, senjangannya cukup jauh, saya coba buatkan yang bagian kecil-kecilnya ini menjadi di kanan ini. Jadi ini ada puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, dan juga rumah sakit khusus. Ini untuk, ini saya buat seluruh kabupaten dan kota. Jadi ini akan sama aja, bedanya adalah masing-masing tabel ini atau grafik ini tuh per kabupaten atau kota. Terus ini selanjutnya, kemudian dari yang saya coba lihat dari dashboard tersebut, insight yang bisa kita dapat apa sih gitu kan? Insight yang kita bisa dapat itu adalah adanya kesenjangan antara dua jenis vaskes yang terbanyak di setiap kabupaten dan kota, yaitu posyandu dan puskesmas. Kesenjangan ini tuh terjadi karena kurangnya atau tidak adanya rumah sakit bersalin atau rumah sakit khusus di hampir setiap kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk rumah sakit umum tuh terbilang di angka yang tengah-tengah antara kelima vaskes tersebut. Kemudian kesenjangan dari persebaran ini tuh terlihat di adanya data di masing-masing kota ini. Dan juga terlihat jelas perbedaan yang signifikan dari jumlah ketersediaan posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu juga, insight yang bisa saya lihat adalah ada juga puskesmas, cuman hanya tersedia di sedikit dan berbanding jauh dengan posyandu. Kemudian dari insight tersebut, saya mencoba untuk mencari kesimpulan atau saya sebut dengan diagnostik di sini. Dari data-data tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan atau mungkin menjadi perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat, khususnya untuk mengevaluasi kondisi kesehatan di Provinsi Jawa Barat adalah satu, perlu adanya survei atau peninjauan kembali jumlah pasti dari setiap vaskes yang ada di tiap kabupaten kota untuk memastikan dengan data tersebut, sekaligus untuk mengecek bagaimana kelayakan dari setiap vaskes tersebut. Karena banyaknya vaskes tersebut tidak menjamin dari kelayakan dan kesiapan vaskes dalam melayani kesehatan. Nah, di sini komentar dari saya juga adalah perlu dibentuk tim tanggap yang cepat untuk melakukan survei ini. Kemudian poin kedua adalah mengenai persebaran ini juga perlu ditinjau kembali karena ini terkait dengan data geografis dari masing-masing kabupaten kota. Kenapa? Ini untuk memastikan jenis vaskes apa sih yang memang dibutuhkan di masing-masing kabupaten kota tersebut. Selain itu juga perlu kita cek kembali sebenarnya kebutuhan dari masyarakat setempat di masing-masing kabupaten kota ini terkait kesehatannya itu apa. Sehingga bisa kita juga untuk membantu memastikan pemerataan dari jenis vaskes tersebut. Karena belum tentu kesenjangan vaskes ini menjadi masalah utama. Namun jika memang begitu adanya, kita perlu tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing kabupaten. Kemudian poin yang terakhir adalah terkait jenis vaskes ini, secara logika, posyandu itu merupakan vaskes yang khususnya dibutuhkan oleh ibu dan anak, serta lansia. Dan melihat persebaran yang begitu banyak di hampir seluruh kabupaten kota, maka perlu dicek juga dengan jelas, khususnya di bagian kependudukan, sehingga bisa tahu demografi dari khususnya usia penduduk di masing-masing kabupaten kota. Apakah memang ketersediaan dari jumlah jenis vaskes posyandu ini memang dibutuhkan secara real di Provinsi Jawa Barat. Ini untuk kita lihat dari data jenis fasilitas kesehatan ya. Kemudian kalau untuk selanjutnya insight dari jumlah penduduk terkait dari kepemilikan jumlah jaminan kesehatan, saya juga membuatnya seperti ini, melihat secara persebarannya dari Barsat. Nah, di sini kita bisa lihat
Itu dari dashboard ini kita melihat komposisi dari jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan jenis-jenisnya di seluruh kabupaten. Kemudian juga kita melihat bahwa Kabupaten Bogor ini memang kabupaten yang jumlah penduduknya terbanyak yang memiliki jaminan kesehatan di berbagai jenis jaminan kesehatan. Dan ada juga kota Banjar yang menjadi kota yang penduduknya paling sedikit untuk memiliki jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini bisa kita lihat tuh terbagi menjadi 8. Ada asuransi perusahaan, asuransi swasta, Jamkesda, serta ada bukan pekerja, ada yang pekerja bukan penerima upah, ada juga pekerja penerima upah, ada penerima bantuan iuran atau PBI, APBD, serta ada PBI, APBN. Kemudian insight yang bisa kita lihat juga adalah untuk jaminan kesehatan penerima bantuan APBN itu terlihat sangat banyak dimiliki berdasarkan data dashboard di sebelah ini. Dan asuransi baik swasta ataupun perusahaan itu tidak ada sama sekali yang memilikinya dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita lihat juga secara umum jarak antara jumlah pemilik penerima bantuan PBI APBN serta PBI APBD itu cukup jauh, di mana ada jaminan kesehatan dari PPU juga dan PBPU yang cukup banyak jumlahnya. Namun jaraknya cukup jauh dengan PBI APBN yang memang sangat tinggi jumlah kepemilikan. Dan untuk lebih jelasnya, saya juga membagi seperti yang sebelumnya. Kita lihat per kabupaten. Nah, di sini sama saya menjajarkan juga, yaitu jumlah dari penduduk berdasarkan jaminan kesehatan di tiap masing-masing kabupaten dan kota. Kemudian dari keempat dashboard itu, kita bisa ambil insight kembali. Ada perbedaan jumlah yang cukup besar, namun tidak sampai menjadi kesenjangan antara satu dan lainnya dari jenis jaminan kesehatan tersebut. Namun memang yang tadi saya bilang, PBI APBN ini menjadi jaminan kesehatan terbanyak yang dimiliki. Dan asuransi swasta dan asuransi perusahaan tidak ada satupun yang dimiliki oleh penduduk di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, ini kesimpulan yang saya bisa ambil yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait jaminan kesehatan dengan kepemilikannya. Yang pertama itu adalah kembali perlu adanya survei serta penyuluhan terkait jenis-jenis jaminan kesehatan yang ada dan manfaatnya. Kemudian juga bagaimana cara menggunakan dan memilikinya. Kemudian juga perlu ada pengecekan kembali kepemilikan dari PBI APBN serta PBI APBD, apakah sudah sesuai dengan kemampuan dari ekonomi dari penerimanya, atau mungkin ada kesalahan pendataan, agar jumlahnya itu pada dashboard dapat dibuktikan secara real apakah memang benar ada seperti itu, atau memang ada kesalahan-kesalahan dari pencatatan dan kesalahan dari kepemilikan tersebut. Kemudian untuk poin nomor 2, untuk jumlah asuransi yang tidak ada sama sekali, ini juga perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena apakah masih kurang pemahaman terkait manfaatnya, atau mungkin karena memang perekonomian di wilayah seluruh kabupaten kota Jawa Barat ini masih kurang untuk bisa memiliki asuransi baik kesehatan dari swasta maupun perusahaan. Dan ini juga sebenarnya dengan tidak adanya itu dapat berpengaruh ke pihak swasta di wilayah-wilayah tempat ya. Nah, ini juga terkait dengan adanya perusahaan asuransi atau tidak yang beroperasi, dan maupun juga dengan jika adanya apakah adanya lapangan pekerjaan terkait dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian poin nomor 3, itu walaupun angka dari persebaran ini memiliki jaminan kesehatan tidak terlalu signifikan, namun saya merasa di sini Pemprov perlu memberikan perhatian juga dan mengevaluasi bagaimana pemakaian setiap jaminan kesehatan yang dimiliki oleh penduduk setempat dengan melakukan kerjasama oleh data di bagian fasilitas kesehatan serta penyedia jaminan kesehatan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana atau seberapa seringnya jaminan kesehatan tersebut digunakan, dan juga untuk tarifnya seperti apa, sehingga hal ini juga bisa berpengaruh untuk vaskes ke depannya. Kita bisa tahu jenis vaskes apa yang dibutuhkan, serta bagaimana jaminan kesehatan yang perlu kita sediakan.
Dan ini juga bisa menyesuaikan kebutuhan dan persebaran yang ada di setiap kabupaten dan kota, dan juga ini menjadi hal yang tepat dalam rangka evaluasi kondisi Vaskes di Provinsi Jawa Barat. Itu aja, ini berikut link dari pekerjaan saya untuk tabelnya. Terima kasih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Jojo atau Kak Cita. Desain juga untuk ini. Boleh aku lihat dari awal dulu, mulai ke dashboard. Coba back dong. Karena tadi banyak ya. Iya. Dashboard yang awal ya. Dari dashboard pertama. Oke, aku mau tanya dulu, apa namanya? Ini sebenarnya yang pertama secara visual pemilihan warnanya mungkin bisa diperbaiki dulu untuk ini karena beberapa menurut aku kurang jelas untuk warna dan pemilihan font juga ya itu, dan juga untuk title itu kenapa ada angka 2 di situ. Yang mana? Itu yang angka 2. Maksudnya hasil lanjutannya. Dan terus menurut aku ketika ada memang jenis Vaskes yang mendominasi, itu nggak perlu kamu bikin lagi yang nggak mendominasi apa aja. Karena menurutku itu sebenarnya sama dan nggak terlalu insightful lagi buat aku gitu. Jadi ya emang kita juga mau lihat perbandingannya gimana kalau berdasarkan dari posyandu yang paling tinggi ya. Benar ya? Dari posyandu ke yang lain tuh gimana perbandingannya, kita cuma pengen tahu sih, nggak perlu habis itu kamu pisah lagi antara puskesmas, ini, karena bagiku itu sama aja sih gitu. And then terus, oke, menurut kamu pribadi kenapa posyandu lebih banyak dari yang lain? Nah itu mesti di ini sih, kalau dari menurut saya sendiri, tadi kan masukan dari saya juga perlu dicek juga ya, sebenarnya pemerataannya kenapa gitu. Karena kalau yang saya tahu itu kan posyandu tuh buat ibu anak dan lansia. Nah, sedangkan kok bisa sebanyak itu gitu. Jadi perlu jelas juga tuh datanya apakah memang banyak usia tua dan serta ibu dan anak di masing-masing kabupaten kota atau bagaimana. Oke. My next question adalah ketika anggapnya kita ngomong posyandu banyak, tapi kira-kira ada relasi nggak antara posyandu yang banyak dengan APPN juga banyak? PPI, APPN? Bisa jadi juga sih, karena kan banyak yang menggunakan. Tapi puskesmas juga harusnya lebih banyak sih kalau kayak gitu. Ini cuma hipotesisku aja. Jadi kayak ya mungkin ini harus di-proof sama dengan ada another additional data ya. Jadi PPI, APPN kan dikasih untuk warga miskin ya, dalam artian mungkin yang kurang mampu gitu. Dan kenapa tidak ada sedikit sekali rumah sakit bersalin ke rumah sakit umum? Karena memang mayoritas dari penggunanya adalah dari PPI, APPN gitu. Dan pasti mereka sometimes kurang aware akan kesehatan, makanya butuh namanya posyandu diperbanyak supaya mereka aware tentang kesehatan yang ada. Karena posyandu itu kan nggak selalu ada kan, nggak yang kayak always ada gitu. Biasanya kan cuman kayak, oh ini ada tentang ibu dan anak, kita ada penyuluhan lagi nih tentang apa, kita hari ini tentang apa nih minggu ini gitu. Nah, hipotesisku, ini cuma hipotesis ya, kalau disebutin lagi, itu akan ada kaitannya dengan hal itu sih. Jadi kenapa posyandu itu banyak banget gitu. Karena menyesuaikan dengan APPN, PPI, APPN yang banyak. Lain cerita mungkin ketika dia ada banyak asuransi swasta atau asuransi negeri, kemungkinan besar untuk puskesmas, rumah sakit umum, itu akan jauh lebih banyak gitu. Karena pasti orang akan lebih ke sana gitu. Boleh di next dulu. Nah, ini sebenarnya aku nggak tahu kenapa kamu harus bikin per kota. Kenapa kamu nggak main filter aja, dynamic filter gitu. Orang bisa milih based on kabupaten atau based on kota. Jadi kamu nggak perlu chart sebanyak ini.
Ya. Nah, itu mungkin hal yang Sebenarnya kepikirannya pengen tahu ini aja sih Kak, jadi pengen tahu per kotanya sama kabupatennya juga lebih jelas. Cuman kalau untuk kemarin tuh nyoba untuk fungsi biar gimana dalam satu dashboard tuh masih belum masih belum nemu gitu. Jadi kemarin langsung bikin kayak gini aja dulu karena oke. baru awal-awal banget. Jadi belum explore fungsi-fungsi dari Tableau dan lain-lain. Oke. Pertama di sini sebenarnya banyak chart yang menurut aku nggak perlu. Kedua ini terlalu banyak. Ketika kamu menampilkan sebanyak ini sebenarnya lebih ke explore aja, kayak kamu pengen lihat sebenarnya persebarannya kayak gimana sih masing-masing kayak gitu tuh kamu bisa ngeliat sendiri tapi nggak perlu ditampilin dashboard karena bagiku mungkin itu nggak terlalu insightful. Jadi kayak orang itu nggak terlalu harus ngeliat sampai per kota kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya orang mau lihat based on per kota, mungkin kita bisa bikin kayak kasih filtering di situ. Jadi orang bisa ngefilter based on kabupaten atau based on apa gitu atau based on kota dan lain gitu. Itu next boleh. Ini juga ya kayak majority juga ini sebenarnya banyak chart yang nggak perlu juga. Next. Boleh next. Mungkin satu lagi untuk insight, jangan terlalu banyak teks ya. Jadi lebih di-highlight aja apa yang kamu mau kasih insight di situ. Sebenarnya kan kayak contohnya yang di poin 1 itu, insight-nya adalah adanya perbedaan antara 2 jenis vaskes dari setiap kabupaten atau kota, gitu. Kesalahan terjadi dengan kurangnya atau tidak adanya rumah sakit, sedangkan untuk sakit umum terbilang di angka tengah-tengah karena antara keempat. Nah, mungkin lebih disingkat ya, kayak apa yang pengen kamu tunjukin di situ. Jadi jangan terlalu banyak teks di situ. Next. Oke. Ya, ntar aku baca dulu ya untuk ini. Oke. Kenapa pengecekan kelayakan? Emang yang sekarang itu nggak layak atau gimana? Pengecekan kelayakan. Oh iya itu karena kalau itu ngeliatnya karena jumlahnya kan banyak nih, kita pengen tahu juga dari sisi kelayakannya tuh apakah memang masih layak atau mungkin banyak saja gitu. Jadi masih ada fasilitas-fasilitas mungkin yang terbengkalai atau mungkin ada yang sudah tidak beroperasi tapi masih jumlahnya ada di data seperti itu. Tapi di sini kan sebenarnya itu lebih ke pendapatmu pribadi kan. Maksudnya kayak di sini nggak ada bukti yang nunjukin kalau itu layak atau nggak layak gitu loh. Karena aku nggak ngelihat ada kayak sejenis survei kelayakan di situ. Tapi yang di konteksnya di sini kan lebih ke jumlah fasilitasnya ada berapa nih. Dan lebih kayak it's better tuh kayak yang tadi kayak presentasi sebelumnya ya. Kayak sebenarnya kita harus assess dulu dong, sebenarnya fasilitas yang ada itu bisa mencukupi semua penduduk yang ada atau enggak sih. Itu jauh lebih penting daripada tahu ini tuh masih beroperasi apa enggak loh. Karena emang tujuan kita analisa ini bukan untuk cari itu gitu loh. Kecuali kalau ada data-data yang nge-support nih. Oh jadi misalnya based on mungkin dari review dari masyarakat atau survei kepuasan pelanggan atau apa itu nunjukin kalau beberapa itu tuh sebenarnya nggak layak loh kayak gitu-gitu. Nah itu masih bisa kita approach yang itu ya karena ketika kamu aku minta tolong dong lihat fasilitas kesehatan di Jawa Barat ada berapa tapi kamu mau ngasih hal yang lain di mana kok aku harus survei ini masih beroperasi apa enggak itu menurutku something yang kayak nggak ada di data tapi kamu cuma share berdasar tanpa ada bukti yang jelas gitu di situ gitu. Oke. Ini demografi menurut kamu demografi penduduk apa demografi pengunjung fasilitas? Nomor 3. Penduduk. Kenapa penduduk? Kenapa nggak yang pengunjung fasilitasnya aja? Karena untuk secara umum Tapi kan kayak misalnya gini nih, aku pengen tahu kenapa kayak yang mengunjungi ini tuh kebanyakan itu
tipikal yang kayak gimana gitu. Karena nggak semua orang tuh mungkin aware akan harus pergi ke posyandu, pergi ke ini, bahkan mungkin ada orang yang prefer untuk pergi ke yang lain nih. Nah, ketika kamu mungkin akan pakai data dari persebaran total penduduk yang ada di situ, misalnya total penduduk ada di Kabupaten Bogor, itu sometimes kadang agak sedikit kurang oke menurut aku ya, karena kadang mungkin ada orang yang prefer, "Wah, aku nggak mau deh periksa di Bogor, aku mau periksa di tempat lain, aku nggak mau periksa di sini, aku mau periksa tempat lain juga." Tapi ketika kita ngambil dari, mungkin jumlah pengunjung di posyandu, jumlah pengunjung di rumah sakit umum, jumlah pengunjung di ini, kita akan bisa lihat aware nih, sebenarnya ini tuh kayak gimana sih, mereka itu lebih prefer, yang gimana pengunjung dari posyandu tuh, dominan tuh apa, oh ternyata pengunjung posyandu dominan 70% itu adalah, ibu dengan bayi, atau rumah sakit umum 80%-nya itu adalah ini atau asuransinya ini. Itu menurutku akan lebih clear ketika kamu bikin something gitu. Jadi, nanti itu akan dikorelasikan dengan jumlah penduduk juga. Jadi, kamu dapat gambaran nih, orang yang prefer dengan posyandu itu orang kayak gimana sih, orang yang prefer rumah sakit umum tuh orang kayak gimana, gitu loh. Ini cuma additional data doang ya, karena kan nggak ada ya di situ. Benar-benar. Itu, oke. Next, udah kayaknya ya? Sama sih. Oke. Untuk ini mungkin aku nggak terlalu banyak itu, cuman kalau mau diperbaiki tolong insight-nya jangan tag semua, jadi diperbaikin ya untuk ini. Siap. Tuh. Jadi Ini lebih ke langsung ke highlight aja ya, Kak? yes, correct, gitu. Terus, satu lagi ya, hindari kata-kata "saya merasa sepertinya", itu tolong dihindari. Jadi itu kesannya kayak itu cuman your personal talk, jadi kayak your personal opinion, bukan based on data. Jadi kayak kamu bener yakin, "Oh ya ini loh, itu jawabannya," gitu. Dan coba bisa mungkin hindari personal bias, jadi lebih kamu ngelihat based on data aja, gitu. Oke. Gitu. Oke, itu mungkin dari aku. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini aja sih, Kak, kan kemarin tuh ini kan pemula banget ya, baru awal. Jadi sebelum ngerjain tuh memang ada juga kan di grup tuh pakai data cleaning apa, kayak yang sebelumnya kan ada cleaning dulu. Nah, itu sebenarnya cara kita mastiin kapan kita harus meng-cleaning data, atau memang sudah pasti kita harus meng-cleaning data dulu sebelum kita ngebuat ini visualisasi. Oke. Sebenarnya it depend, kamu dapat data source-nya itu dari mana, itu yang pertama, ya kan? Sometimes kadang data source itu udah clean, tapi kadang kamu harus ngelakuin validasi lagi. Nanti kan biasanya kamu pakai SQL juga untuk ngelihat, ini datanya udah clean nggak ya? Datanya ada duplicate nggak ya? Value-nya bener nggak? Itu yang paling penting ya, value-nya bener nggak? Karena terkadang value itu bisa salah gitu. Entah mungkin dari segi back end-nya ada bermasalah, segi engineer-nya ada yang bermasalah, itu possible banget terjadi. Atau value-nya ada yang berubah. Jadi, validasi itu penting. Jadi ketika kamu bikin dashboard, kamu make sure ya, pastiin banget ini tuh datanya udah benar, gitu. Dan terkadang itu emang mungkin nggak akan selalu kita cek ya. Kayak contohnya mungkin di kerjaanku, aku nggak akan selalu ngecek dashboard. Kadang mungkin dari stakeholder-ku yang akan ngomong, "Eh, ini kok datanya kayak gini, benar nggak ya?" Nah, itu baru aku cek gitu. Tapi kalau dashboard pastikan harus benar clean ya. Jadi usahain kamu benar ensure semua angkanya ini benar, dan angkanya itu menurut common sense-mu tuh, oh ini oke, gitu. Karena terkadang kan kita harus tahu konteks dong. Ketika pengguna APBN PBI ada 1 juta, tapi ternyata penduduknya cuma 500.000, itu make sense nggak? Nggak kan? Nah, hal-hal kayak gitu yang kamu harus pastiin dulu ketika bikin dashboard gitu kan. Itu sih menurut aku. Ketika kamu bikin datanya nggak clean, berarti otomatis insight-mu akan salah gitu. Dan nanti orang yang ngelihat, misalnya contoh, sales-nya ternyata 10 juta tuh satu hari gitu, padahal hari-hari lain cuma 200.000, itu kan something nggak make sense. Terus kamu kasih itu ke stakeholder, terus ngomong, "Wah, kita untung gede ya," padahal ternyata probably itu malah itu datanya salah gitu. Itu kan malah bahaya ya, kayak gitu. Jadi makanya data harus benar-benar clean sih, gitu. Oke. Itu aja sih, Kak. Saya kemarin tuh Oke. ini mau kayak gimana nih gitu. Ini juga
Semangat ya. Thank you so much Teguh, keren banget. Semangat untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan setelah ini feedback-nya bisa ditambahkan juga ke jawaban yang udah kamu buat sebelumnya dan bisa dipamerin ya, nanti bisa jawabannya makin ciamik lagi nih supaya portofolionya bisa makin dilirik mungkin sama calon-calon rekruter kamu ke depannya. Amin. Iya. Oke, kalau gitu Teguh, thank you so much. Sip. Sudah dengerin 2 peserta, teman-teman. Gimana tadi? Bener banget ya, aku lihat di kolom live chat-nya bilang penjelasannya Kak Jojo ini detail banget gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman gabungnya ke full stack, nanti satu-satu dari kalian juga bakalan dapet sesi kayak gini biar hasil jawabannya makin cantik, makin bisa dipamerin jadi portofolio kalian. Nah, sekarang peserta ketiga ya Kak, sudah ada Fonda yang udah ready juga nih, kita panggilkan dulu. Halo, selamat malam Fonda. Malam Kak Cita. Oke, sip. Udah siap nih untuk presentasinya? Udah ready juga slide-nya? Kalau gitu boleh langsung dimulai ya dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk malam ini. Selamat malam tim Revoyu dan para audiens yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fonda Leviani. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis data saya mengenai persebaran fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Sebelum membahas lebih lanjut, berikut juga saya cantumkan link dashboard saya di bawah slide. Jadi, analisis data ini dapat dilatar belakangi salah satunya adalah konstitusi kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di samping itu, Provinsi Jawa Barat dapat menjadi objek yang penting sekaligus menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bagaimana persebaran fasilitas dan jaminan kesehatannya yang didapatkan masyarakat, mengingat provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Indonesia. Jadi, tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengevaluasi karakteristik persebaran fasilitas kesehatan dan juga jaminan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini dimulai dari mempelajari case study dan menentukan tujuan data analytics. Yang kedua, mengumpulkan dataset yang diperlukan dalam data analytics. Yang ketiga adalah mengolah, memvisualisasikan, dan menganalisis data. Dan terakhir, membuat kesimpulan serta rekomendasi. Dataset yang digunakan ada 3, dimulai dari data fasilitas dan jaminan kesehatan di Jawa Barat yang bersumber dari tim Revoyu, dan data yang ketiga adalah peta kabupaten atau kota di Jawa Barat yang berformat GeoJSON bersumber dari github.com akun hitam coklat. Tools yang digunakan dalam analisis saya yaitu Tableau Public. Selanjutnya, pembahasan mengenai fasilitas kesehatan di Jawa Barat. Terkait gambaran umum fasilitas kesehatan di Jawa Barat, terdiri dari posyandu, puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit bersalin. Ada 5 macam fasilitas kesehatan di Jawa Barat yang secara keseluruhan totalnya adalah 55.670 unit. Di mana total vaskes ini bila dirinci lebih lanjut didominasi oleh keberadaan posyandu yakni 52.744 unit yang setara dengan 94% dari total keseluruhan vaskes di Jawa Barat. Kemudian, persebaran fasilitas kesehatan di Jawa Barat dapat kita lihat melalui visualisasi peta Jawa Barat yang ada 27 kabupaten atau kota, di mana wilayah dengan warna biru mendekati gelap itu berarti memiliki fasilitas kesehatan paling banyak dibandingkan wilayah dengan warna biru mendekati terang. Di visualisasi ini bisa kita ketahui bahwa Kabupaten Bogor memiliki fasilitas kesehatan paling banyak di antara wilayah lainnya, sedangkan Kota Banjar memiliki fasilitas kesehatan paling sedikit. Selanjutnya, untuk posyandu, persebaran posyandu di Provinsi Jawa Barat
untuk 3 kabupaten atau kota dengan posyandu terbanyak, diketahui bahwa ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut. Dan untuk kabupaten atau kota dengan posyandu paling sedikit ada di Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Hal ini juga didukung dari visualisasi gambar bahwa Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan posyandu paling banyak dan Kota Banjar adalah kota dengan jumlah posyandu paling sedikit. Selanjutnya, untuk puskesmas, 3 kabupaten atau kota dengan puskesmas terbanyak yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, di mana jumlah puskesmas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung adalah sama, yakni 163 unit. Dan 3 kabupaten atau kota dengan puskesmas paling sedikit ada di Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Sukabumi, seperti yang dilihat juga pada visualisasi peta di Jawa Barat. Selanjutnya, untuk keberadaan rumah sakit umum, ada di 3 wilayah paling banyak, yakni ada di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Jadi juga bisa dilihat di visualisasi petanya, dan yang paling sedikit untuk keberadaan rumah sakit umum ada di Kota Banjar. Kemudian ada rumah sakit khusus. Di sini dapat kita lihat juga bahwa rumah sakit khusus ini di wilayah yang biru gelap hanya sedikit, dan di wilayah terang ada yang belum terdapat rumah sakit khusus, yakni di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Dan untuk rumah sakit khusus keberadaannya paling banyak ada di Kota Bandung. Selanjutnya, untuk rumah sakit bersalin, di sini berdasarkan data yang sudah divisualisasikan hanya ditemukan di 8 wilayah, dan untuk wilayah lainnya belum didirikan rumah sakit bersalin. Hal ini karena perbedaan warna visualisasi di peta pada rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan bersalin menandakan bahwa persebaran berdirinya rumah sakit di Jawa Barat masih belum merata. Selanjutnya, saya akan paparkan mengenai jaminan kesehatan di Jawa Barat. Jaminan kesehatan di Jawa Barat berdasarkan data yang dianalisis sebanyak 8, di mana pada data asuransi perusahaan dan asuransi swasta tidak ditemukan data. Sedangkan untuk persebaran penerima jaminan kesehatan lainnya itu didominasi oleh masyarakat yang menerima bantuan iuran PBI APBN yang mencapai 43,37% atau 15,3 juta jiwa. Yang ini paling banyak diterima oleh masyarakat, dan yang paling sedikit adalah masyarakat yang menerima Jamkesda, yaitu 2,4%. Setelah dicari tahu lebih lanjut, Jamkesda untuk saat ini sudah dialihkan menjadi PBI daerah, yang mana besarannya berdasarkan dari data yang sudah diolah mencapai 23,08% atau 8,1 juta jiwa. Berarti dapat kita lihat bahwa penerima bantuan iuran APBN dan APBD itu merupakan penerima 2 paling besar di Jawa Barat. Kemudian untuk sebaran penerima bantuan iuran APBN di Jawa Barat paling banyak diterima oleh masyarakat di Kabupaten Garut, yakni mencapai 1,3 juta jiwa. Dan yang paling sedikit, dan ini sangat menyimpang dari wilayah lainnya, yaitu masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, untuk masyarakat penerima PBI APBD paling banyak diterima oleh masyarakat Kabupaten Bogor, yakni mencapai 546.000 jiwa, dan yang paling sedikit adalah masyarakat yang menerima PBI APBD di Kota Banjar, yakni 10.000 jiwa. Selanjutnya, untuk masyarakat pekerja penerima upah atau PPU paling banyak diterima oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Bekasi, dan paling sedikit diterima oleh masyarakat Kota Banjar. Dan selanjutnya, masyarakat yang merupakan pekerja bukan penerima upah, yaitu paling banyak didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak
999.000 jiwa, mendekati 1 juta jiwa, dan paling sedikit masyarakat di Kota Banjar yang menerima jaminan pekerja bukan penerima upah. Dan untuk masyarakat yang menerima jaminan bukan pekerja paling banyak diterima oleh masyarakat di Kota Bandung dan paling sedikit berada di Kota Banjar. Dan untuk Jamkesda berdasarkan data yang ditarik itu hanya ada 5 wilayah yang menerima Jamkesda, yaitu di Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar. Di mana paling banyak masyarakat yang menerima Jamkesda ada di Kota Bekasi, sebanyak 586.000 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan dari visualisasi data dan data yang telah diolah, diperoleh kesimpulan yang pertama, keberadaan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit bersalin antar kabupaten kota di Jawa Barat masih belum merata. Kemudian, 6 dari 27 wilayah telah memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. 6 wilayah tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cimahi. Kemudian kesimpulan ketiga adalah penerima jaminan kesehatan yang yaitu PBI APBN, PBI APBD, dan Jamkesda secara total mencapai 56,32% dari masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Di mana jaminan kesehatan ini merupakan pemberian dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Artinya di Jawa Barat penerima jaminan kesehatannya masih didominasi oleh masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya rekomendasi untuk stakeholder terkait. Yang pertama, sebaiknya stakeholder dapat melakukan pembangunan rumah sakit, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan bersalin pada masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat agar pelayanan kesehatan secara merata dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian, keberadaan posyandu dan puskesmas yang sudah banyak saat ini diharapkan tetap memberikan pelayanan yang berkualitas serta maksimal bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penerima jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah, yaitu PBI APBN, PBI APBD, dan Jamkesda diharapkan betul-betul tepat sasaran, yakni diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Apabila di masa depan pemerintah Jawa Barat dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Jawa Barat, diharapkan penerima jaminan kesehatan PBI dan Jamkesda juga menurun dan tidak menjadi yang dominan lagi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Cita atau Kak Jojo. Terima kasih. Oke. Ini keren banget sih. Aku suka sih cara nge-present dari slide-nya, terus pemilihan chart-nya, terus ada geomap-nya juga. Ini tuh menurutku bagus banget sih. Jadi ya aku suka itu. Tapi coba ke rekomendasi dong. Aku nggak akan komen untuk masalah slide ya. Masalah slide ataupun masalah chart ya, karena menurutku ini udah oke gitu. Dan kamu juga main dynamic filtering di situ, maka menurutku udah oke. Nah, cuman yang aku mau mungkin highlight untuk yang rekomendasi pertama, kalau menurut kamu pribadi perlu nggak sih setiap kabupaten itu punya semua fasilitas yang ada? Ya, kalau menurut saya perlu Kak, soalnya namanya masyarakat datang ke fasilitas kesehatan itu kan untuk mendapatkan penanganan kesehatan, apalagi yang darurat bisa ditangani rumah sakit yang besar. Jadi menurut saya ada juga mempertimbangkan kemudahan akses dari masyarakat untuk menjangkau rumah sakitnya gitu. Itu biasanya akan butuh effort yang besar juga sih dari pemerintah kalau harus bikin setiap rumah sakit itu di setiap kabupaten atau kota. Jadi menurutku daripada kamu berikan insight ini, it's better find additional data dulu, kayak dilihat dulu nih. Misalkan contoh aja ambil pick random ya, Sukabumi misalnya. Di kota Sukabumi ini sebenarnya orang datang itu karena penyakit apa ya? Misalkan contoh
oh keluhannya karena diabetes, oh keluhannya karena ini, oh keluhannya karena itu. Nah itu akan dilihat dong secara mayoritas sebenarnya kalau di daerah ini tuh keluhannya lebih ke apa dan akan dibuatlah fasilitas yang sesuai dengan yang mengakomodir keperluan mereka gitu. Jadi jangan sampai kayak ada satu fasilitas yang ternyata orang nggak pernah datang ke situ, gara-gara emang itu nggak terlalu kepake gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang harus dilihat juga ya. Karena terkadang juga kita harus melihat nih satu fasilitas kesehatan tuh bisa untuk berapa orang. Jadi yang dibuat itu tepat, nggak berlebihan, tapi juga nggak kekurangan. Itu menurut aku itu yang penting sih, itu yang pertama. Jadi nggak bisa langsung ngomong kayak, ya udah kita bikin semua di masing-masing kota. Iya, nggak bisa gitu juga, harus dilihat dulu gitu. Kan semua pasti punya APBN dan semua punya kayak mana yang kita prioritasin, mana yang nggak perlu kita prioritasin lebih dahulu, ya kan? Kan nggak mungkin kita bisa menuhin semua keinginan. Ya kita maunya semua ada, tapi kan belum tentu itu benar-benar urgent kan, atau hal yang memang harus kita penuhi terlebih dahulu, gitu. Itu yang pertama. Terus keberadaan posyandu puskesmas sudah banyak diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas dan maksimal. Oke, ini bisa dibilang iya, tapi kembali lagi kita harus tahu apakah posyandu dan puskesmas yang ada itu sudah bisa mengakomodir semua penduduk yang ada, ya kan? Itu yang pertama kita harus tahu. Jadi di situ kita bisa melihat nih posyandu yang kita punya dan puskesmas kita punya itu sebenarnya udah cukup atau perlu ditambah atau mungkin berlebihan, ya kan? Kita harus lihat dulu. Oke, caranya udah, berarti karena kita tahu pelayanan berkualitas gimana? Oke, next kita mungkin bisa ngelakuin additional survei nih ke mereka. Kira-kira survei dari para pengguna puskesmas, posyandu itu gimana? Udah oke belum? Atau ada yang perlu diimprove atau enggak? Itu hal-hal mungkin yang bisa kita lihat sebagai cara untuk memberikan pelayanan berkualitas dan maksimal. Lalu untuk yang terakhir, aku cuma penasaran aja sih, kalau menurut kamu oke lah, kalau kita bisa ngurangin pengguna yang PBI, APBN, APBD pasti akan ngurangin cost dari pemerintah kan. Kebayang nggak kira-kira apa sih yang dilakuin sama pemerintah buat ini? Oh iya, Just random aja, nggak usah mikir ini benar atau salah. Menurut kamu Iya. aja. Ya, jadi menurut saya buat mengatasi itu mungkin atau enggak, ini berkaitan dengan sektor lain juga sih Kak. Yang ini kan membicarakan sektor kesehatan dan bisa menggambarkan juga tentang perekonomian di Jawa Barat. Jadi untuk bisa mengurangi anggaran PBI tersebut, mungkin sektor ekonomi dari masyarakat itu harus ditingkatkan terlebih dahulu. Apabila sudah banyak masyarakat yang sejahtera atau perekonomiannya di atas rata-rata, otomatis anggaran PBI yang dikeluarkan pemerintah itu lebih sedikit dan bisa berkurang. Itu menurut saya sih Kak. Caranya gimana? Yang kebayang aja nih, sektor ekonomi. Kira-kira kamu ngapain? Atau mungkin kamu kayak bersama-sama mungkin dari daerah yang bidang ekonomi atau apa. Kebayang nggak kira-kira kamu bikin apa sih action kamu kamu dari segi kayak kesehatan ini gimana kita bisa memajukan kayak perekonomian gitu? Atau mungkin nantinya akan ada kolaborasi nih proyek bersama dengan yang lain, kebayang nggak? Ini random ya Kak ya. Kalau dari data ini aja contohnya jaminan kesehatan aja itu belum ada asuransi perusahaan atau asuransi swasta. Kalau misalkan masyarakat bisa memanfaatkan peluang untuk mendirikan usaha asuransi, jadi mungkin modalnya besar sih. Itu kalau misalkan bisa berjalan, bisa meningkatkan perekonomian. Jadi ibaratnya usaha yang dilakukan masyarakat harus ditingkatkan juga sih untuk meningkatkan income-nya gitu. Itu random sih Kak. Kalau action-nya masih detailnya belum terpikirkan. Oke. Mungkin sedikit kurang tepat bagian itu. Tapi jadi kemungkinan gini, karena kita sebenarnya harus tahu sendiri lagi demografi dari penduduk itu gimana. Contohnya kayak dan rata-rata mereka income-nya apa, pekerjaannya apa, apakah mereka didominasi oleh UMKM, apakah mereka didominasi oleh mungkin kayak pedagang atau mungkin petani atau apa, itu kita something harus tahu dulu kan. Nah, di situ mungkin kita bisa ngeliat nih, selain kesehatan itu adalah hal yang penting dan kesehatan itu mahal ya. Makanya
kalau kita bisa nge-improve nih semua layanan kesehatan kita yang ada dari semua orang yang fasilitas kesehatan yang ada bisa mencukupi seluruh jumlah penduduk yang ada di kabupaten atau kota. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua kita ngelihat nih, nah apakah tingkat orang-orang yang mendapatkan PPI APBN dan PPI APBD ini tuh sebenarnya rata-rata pekerjaannya apa, income-nya apa, apakah kita bisa nge-improve di pihak itu? Oh, ternyata mereka mayoritas pedagang. Gimana yuk kita bisa ningkatin kayak dari UMKM pedagang, misalnya kita kolaborasi dengan tim ekspor impor atau dengan orang lain untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka gitu. Nantinya akan ada evaluasi lagi untuk melihat apakah ini orang masih cocok masuk ke PPI APBN atau PPI APBD dan akan dilakukan evaluasi lagi. Tuh. Karena kalau kita nyuruh mereka bikin asuransi itu menurutku nggak terlalu actionable dan menurutku nggak bisa sih. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Sudah sih Kak, paling ini aja bikin kesimpulan sama rekomendasinya. Saya masih agak kesulitan karena kemarin waktu ngerjain case study ini saya fokusnya membuat visualisasi dashboardnya gitu, sedangkan visualisasi dashboardnya itu hanya menampilkan ibaratnya stat dash-nya lah, statistika deskriptifnya. Jadi buat kesimpulan yang lebih banyak itu atau yang rekomendasi actionable agak kesulitan, jadi seperti ini gitu. Tapi saran dari kakak saya tampung, saya mas jadi catatan. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini last aja dari aku. Mungkin nextnya nggak perlu semua itu kamu bikin jadi dashboard ya. Cukup hal-hal yang pengen kamu tunjukin ke stakeholder. Kayak misalnya gini, aku ngomong kamu cari tahu dong kayak sebenarnya itu pusat kesehatan di Jawa Barat kayak gimana ya? Ada yang harus kita improve nggak? Ya, kamu mikir dulu kayak kamu ngeliat deskripsi statistiknya, ngeliat oh kayak gini, terus kamu mulai dapet nih, aku tahu yang harus diimprove ini. Nah, ini itu yang akan dimasukin ke dashboard. Jadi nggak perlu semuanya. Yang sisa-sisanya itu mungkin kamu bisa bikin tapi nggak perlu dijadiin kayak hal utama di dashboard gitu loh. Jadi ketika aku ngeliat dashboard, terus aku tahu, oh maksudmu tuh ini toh, oh maksudmu tuh ini, gitu. Itu aja saran dari aku sih. Tapi overall oke sih. Thank you. Oh ya. Ya baik, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Fonda, udah presentasi hasil jawabannya, dan boleh banget ya seperti teman-teman yang lain, kalau dari feedback-nya mau ditambahkan ke jawaban sebelumnya silahkan, supaya nanti bisa dijadikan juga salah satu portofolio. Sip, kalau gitu, see you Fonda. Bye-bye. Ya, see you Kak. Oke, keren banget ya teman-teman udah dengerin 3 peserta presentasi. Bayangin kalau misalnya di mini course ini aja dapat feedback yang begitu menyeluruh. Nah, apalagi nanti kalau teman-teman mau lebih detail lagi, lebih intensif lagi, silahkan gabung ke Full Stack ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu sharing session yang ditunggu-tunggu juga nih. Ini adalah gilirannya Kak Jojo untuk ceritain how to turn your case studies into a portfolio. Dan untuk Kak Jojo boleh ya dimulai dari sekarang. Oke. Ya, kita udah denger ini kayak dari 3 presentasi itu. Nah, itu 3 presentasi sebenarnya aku pilih bukan berarti karena mereka itu jauh lebih baik dari kalian, enggak. Tapi memang ada something yang menarik sih, jadi makanya aku ambil 3 orang itu, gitu. Jadi yang nggak kepilih mohon jangan patah semangat, mungkin kalian bisa nge-improve dari insight yang udah aku kasih ke mereka, dan mungkin kalian bisa nge-remake punya kalian, sehingga nanti bisa jadiin case study gitu. Boleh di next? Oke, menurut teman-teman nih udah cukup belum sih ngerjain satu project data analytics nih? Boleh share di kolom chat, kira-kira cukup nggak ya? Oke, rata-rata jawab belum nih. Oke. Boleh di next lagi. Nah,
Sebenarnya jawabannya tuh apa yang benar sih? Jawabannya adalah semakin banyak project yang kita buat, itu semakin lebih baik. Nah, di sini sebenarnya Revoyu itu juga selain dari mini course ini ya, kalau untuk kalian join ke full stack itu kalian akan dapat banyak banget nih untuk case study yang bisa kalian buat nih. Jadi sistemnya di Revoyu itu kita kan ada assignment untuk setiap materi itu nanti ada assignment-nya di setiap minggu kalau nggak salah ya. Jadi nanti di SQL ada assignment-nya sendiri, di Python juga ada assignment-nya sendiri, dan itu bisa kalian pakai sebagai case study kalian. Dan itu nanti akan beda-beda loh. Jadi ada yang kalian harus bikin dashboard, ada yang bikin funnel analysis, ada EDA, ada market basket, ada customer segmentation, kita punya forecasting, dan lain-lain. Tools yang dipakai apa aja? Kita pakai GTS, kita pakai Tableau juga, ada Python, SQL, dan Google Colab, yaitu itu Python sih gitu. Dan Google BigQuery itu SQL gitu. Nah, selain kalian dapat project, dapat apa lagi sih? Kan ada namanya Revoyu Labs. Di situ kalian bisa memperbagus atau mempercantik CV kalian dan portofolio kalian dan melakukan untuk nanti ngelamar di dunia data analytics gitu. Dan jangan khawatir, untuk mentornya ini expert loh, dan mereka rata-rata pengalamannya udah kayak mungkin ada yang sampai 5 tahun, ada yang 4 sampai 6 tahun gitu. Jadi aku rasa mereka cukup expert di bidangnya, dan kalian selain bisa belajar nih, bisa networking ke mereka gitu. Boleh next. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus butuh portofolio? Kan kita bukan graphic designer ya. Kenapa kita butuh? Yang pertama, kita bisa nge-impress orang sih. Kayak orang ini dalam arti recruiter ya. Kayak kamu tuh sebenarnya bisa loh di bidang ini. Walaupun mungkin kamu nggak punya pengalaman bidang itu, kamu bukan IT. Tapi kamu ngasih tahu kalau aku sebenarnya bisa. Aku tuh capable untuk hal kayak gini. Dan ini akan memberikan kamu value yang lebih dari orang yang nggak punya portofolio. Dan kadang sometimes akan menarik ya ketika kamu punya portofolio yang bagus dan bisa di-share, itu something yang bisa jadi plus point kamu daripada kandidat yang lain. Nah, intinya apa? Ini tuh untuk membantu kamu untuk dapetin job yang kamu mau, yang kamu butuhin gitu. Boleh next. Nah, portofolio itu sebenarnya isinya kayak gimana sih? Yang pasti pertama ada introduction tentang kita, misalnya namamu siapa, kamu pendidikannya apa, terus experience kamu gimana, hal-hal kayak gitu bisa dimasukin di situ. Lalu ke skill, ability, and tools, kayak oke, aku bisa mengoperasikan misalnya Python, SQL, aku tahu C++, aku tahu JavaScript, dan kayak gitu. Terus aku bisa ngelakuin customer segmentation, aku bisa ngelakuin A/B testing, kayak hal gitu bisa di-input di situ. Lalu untuk project, di sini minimal 3, kamu lakuin analisa. Dan di sini mungkin saran aku bisa something yang berbeda ya, jangan yang sama. Misalkan analisa pertama kamu tentang customer segmentation di e-commerce. Analisa kedua mungkin tentang reksadana atau hal-hal yang berhubungan kayak hal kayak gitu. Ketiga nanti mungkin kamu bikin dashboard atau apa. Jadi I think better jangan something yang mirip, tapi akan ada hal yang berbeda yang bisa kamu tonjolin loh. Kamu bisa berbagai macam analisa dari berbagai macam platform gitu. Terakhir otomatis invitation and contact, karena ketika orang tahu kamu tapi nggak tahu gimana dong cara kontak kamu, entah itu kamu bisa nge-share LinkedIn kamu, email, dan nomor telepon gitu. Oke, boleh di next. Oke. Nah, kapan sih kita nge-share portofolio? Kan ada nih beberapa orang bilang, oh nge-share CV ke recruiter itu paling bagus itu kalau Senin pagi loh, jam 9, jam 10 gitu. Nah, sebenarnya kok portofolio kapan nih yang bagus? Nggak ada standar kapanpun kalian bisa. Kalian bisa nge-share itu sama CV kalian di LinkedIn, mau jam berapapun, hari apapun, tidak ada pengaruhnya menurut aku. Atau kalian bisa nge-share itu sebelum kalian interview nih ke HR atau user gitu. Nah, ketika kalian interview jangan lupa, maksudnya di sini adalah ketika kalian udah selesai interview nih,
Terus kalian akan nge-share kayak misalnya, "Oke, thank you for today, thank you untuk interview hari ini. Kalau misalnya kamu pengen tahu nih, salah satu sampel kerjaanku, ini aku ada contoh di sini, mungkin bisa dilakukan, sebagai referensi kalau untuk sebagai pembuktian kalau apa yang udah aku share ini tuh bener loh, kalau aku tuh punya proficiency di, tools-tools yang sudah aku inform tadi," gitu. Oke, boleh next? Sorry, boleh di-next ya? Halo, Kak Cita, boleh di-next nggak ya? Oke. Oke. Udah kelihatan ke next belum nih, Kak? Udah. Nah, di sini ada portofolio data analytics nih, untuk alumni FSDR for you. Nah, mungkin boleh nitip dibuka? Boleh banget. Sebentar, kita buka dulu. Ya, ini dia, Kak. Oke, FSDA portofolio. Ini tuh sebenarnya portofolio apa sih? Jadi rata-rata di sini adalah group final project, di mana nanti kan kalian selama 13 minggu itu kan akan ada kelas nih dan ada individual assignment. Tapi kan juga punya group project nih, jadi kalian akan milih dataset apa yang mau kalian analisa. Kalian akan satu grup itu kalau nggak salah 3-4 orang ya, kalau aku nggak salah. Nanti kalian akan discuss nih kayak kita mau lakuin analisanya apa, insight-nya apa, rekomendasinya apa. Kalian akan kerjasama dengan satu tim kalian gitu. Nah, di sini dari beberapa ini ada contoh dari beberapa section, dari section Madrid. Ada tentang San Francisco Crime Analysis, ada tentang e-commerce, ada tentang user behavior analysis. Nah, di sini tuh ada macam-macam ya approach mereka ngelakuin analisa. Dan menurutku ini cukup unik untuk kalian bisa lihat dan kalian cara mereka nge-present ini tuh sebenarnya cukup bagus ya. Terutama yang kriminal ini, aku suka cara dia nge-present, cara dia ngasih tahu highlight-highlight apa yang harus diperhatiin dari data, itu menurutku something yang good ya gitu. Dan ada juga tentang customer segmentation juga, itu cukup menarik sebenarnya. Kalau untuk customer segmentation itu sendiri, sebenarnya itu lebih ke arah machine learning ya, di mana kita gunain K-means methods untuk ngelakuin segmentation. Nah, sebenarnya metode analisa itu ada banyak ya, entah kita cuman ngelakuin ETA aja, kita ngasih rekomendasi, atau kita pakai algoritma tertentu nih untuk ngelihat karakteristik user kita tuh gimana sih, dan nantinya itu akan kepake ya. Contohnya ini, dengan kita ngelakuin cluster analysis atau item recommendation, kita bisa ngasih targeted campaign yang lebih baik gitu. Kita bisa ngelihat nih karakteristik user kita tuh gimana sih, dari yang segi royal itu tuh sebenarnya spending-nya gimana, apakah ada persamaan atau enggak. Nah, itu menurutku hal-hal yang menarik ya, dan itu bisa kalian dapetin kok kalau kalian ikut full stack. Nanti kan diajarin kayak customer segmentation itu gimana, cara interpretasinya gimana, dan menurutku ini akan kepake banget ya di dunia DA, apalagi di dunia e-commerce, karena pasti mereka nggak akan lepas dari namanya user segmentation, gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Nah, kalau aku mikirnya gimana sih, sebenarnya kalau aku itu lebih pakai GitHub ya, karena aku orangnya males agak terlalu ribet untuk bikin kayak pakai slide atau apa, jadi aku better pakai GitHub. Di sini aku cuman upload karyaku yang pakai Python aja. Jadi analisa e-commerce dan analisa tentang reksadana di sini. Untuk reksadana sendiri aku pakai K-means untuk ngelihat ciri khas masing-masing user kayak gimana. Lalu untuk yang e-commerce aku juga pakai K-means untuk ngelihat
user behavior kita tuh kayak gimana, karakteristik user kita gimana. Jadi sebenarnya K-means segmentation itu bisa untuk segala jenis industri ya. Dan itu rata-rata itu kepake misalnya kita mau ngelakuin ads targeting, kita mau ngelihat ciri khas user kita. Jadi ketika kita untuk nge-launch sebuah produk, kita tahu sebenarnya produk ini tuh banyak dibutuhin oleh customer kita loh, atau tuh. Oke, boleh di next. Kayaknya udah deh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, project apa sih yang harus aku bikin duluan? Kayak, kalau aku ngerasa kesusahan gimana ya? Dan cara tahu aku benar atau salah gimana ya? Dan siapa sih yang harus aku kontak ketika aku punya masalah? Tuh. Next dulu. Nah, jawabannya di Revoyu sendiri kita punya namanya support system nih. Jadi ketika kalian ngedaftar ke full stack, kalian akan ada yang namanya class manager. Di situ itu sebenarnya dia lebih bantuin kalian dari segi administrasi dan kayak akan remind kayak mungkin assignment kalian harus dikumpulin atau apa. Nah itu, atau mungkin kalian ada permasalahan dengan tools yang ada, kalian bisa ke class manager. Dan kalian juga punya mentor di sini. Mereka itu adalah practitioner juga yang akan bantuin kamu nih, misalkan, aku kok nggak ngerti ya lesson hari ini, boleh jelasin ulang nggak Kak? Nah, kamu bisa dapat one on one tuh sama mereka. Itu adalah salah satu kelebihan dari kamu ikut full stack ya. Lalu kita ada instructor yang udah aku mention sebelumnya, kalau mereka tuh expert kayak mau pengalaman kayak udah 4-5 tahun, ada yang udah jadi senior, ada yang jadi leads, bahkan di salah satu e-commerce yang terkenal juga gitu. Dan nantinya kalau kalian ikut yang labs, kalian juga dapat career counselor, di mana itu akan bantuin kalian nih dari segi interview HR kayak gimana, interview user gimana sih cara kasih jawaban yang tepat untuk segi pertanyaan dari user, itu menurutku hal-hal yang penting ya. Jadi itu akan meningkatkan kemungkinan kalian lebih di-hire sama perusahaan gitu. Oke, boleh di next. Oke, aku sampai lupa unmute. Thank you so much Kak Jojo udah jelasin dari mulai anatomi portofolio, dikasih contohnya juga, dan dijelasin kalau teman-teman gabung ke full stack ya bakalan dibantuin ya untuk bikin project-nya supaya hasilnya makin maksimal. Kalau misalnya kepo seperti apa kelasnya, boleh nanti dibantu share sama kakak support squad di live chat ya untuk video yang bisa kalian tonton seputar full stack programnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tanya jawab nih Kak Jojo, dari pertanyaan-pertanyaan seputar case study ya yang udah masuk nih, ada berapa banyak coba kita cek dulu dari slide-nya. By the way teman-teman yang bisa bertanya hanya yang sudah mengumpulkan case study sesuai dengan brief dan arahannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngumpulin atau mungkin tidak sesuai brief, maka nanti belum bisa ikutan tanya jawab. Nah ini dia Kak, pertanyaan pertama ya, langsung aja dari mantan kamu. Wah, ini siapakah mantan kamu? Boleh ngaku dulu nih di live chat. Pertanyaannya adalah, case study ini lebih fokus ke Tableau aja ya, Kak? Nah, kira-kira bisa juga nggak sih pakai BigQuery? Sama kalau boleh, mau jelasin cara tahapannya gimana nih, sekalian review materinya. Wah, ini mungkin minta dijelasin cara pengerjaannya gitu ya, Kak ya? Boleh silakan secara singkat dijawab. Ya, karena kalau kita fokus ke semua, kayaknya waktunya nggak akan cukup 2 minggu deh. Di full stack aja itu untuk jelasin untuk dashboard aja 2 minggu sendiri gitu. Ini kalau untuk pakai BigQuery, sebenarnya bisa sih dari BigQuery disambungin ke Tableau. Cuman yang aku nggak terlalu yakin kalau kita pakai Tableau public itu bisa atau enggaknya, itu aku not sure ya, apakah harus yang berbayar atau enggak gitu. Tapi mungkin di sini kamu bisa sih, kayak kamu mungkin ngambil data dari BigQuery, kamu nge-query dulu nih, jadiin ke CSV, CSV-nya nih kamu upload ke Tableau, gitu. Banyak di internet Oke, ya, itu semoga ya source-nya juga. Semoga terjawab ya untuk mantan kamu, mantannya siapa? Kita checklist dulu pertanyaannya. Dan mungkin karena waktunya terbatas, satu pertanyaan lagi ya Kak yang kita jawab nih dari
Anonymous bertanya Kak Jojo dalam proses, mungkin buat yang masih bingung cara cleaning datanya, boleh dijelaskan juga Kak, silahkan. Sebenarnya kalau aku lihat kayaknya datanya emang nggak perlu terlalu banyak cleaning ya. Walaupun kita lihat ada yang kayak aslinya kayak duplikat itu, tapi jumlah peserta kesehatannya beda. Di sini sebenarnya nggak terlalu butuh banget namanya cleaning, karena sometimes kayak kita nggak ada source of truth juga, di mana kita bisa melihat apakah ini tuh yang benar mana, yang salah yang mana. Jadi mungkin ini lebih ke dibebasin dulu untuk case study kali ini. Tapi in reality sebenarnya cleaning itu sangat perlu dilakuin. Pertama, cleaning kita lihat itu apakah ada duplicate value untuk value yang nggak boleh duplicate. Kedua, ada nggak yang missing value dan missingnya itu benar-benar penting nih datanya yang harus kita butuhin untuk melakukan analisa. Ketiga, kita ngelihat ada typo-typo nggak ya untuk categorical data. Ketika ada typo atau apapun itu, nah itu harus diperbaikin dulu dan sampai itu akan ngacauin analisa kita. Kira-kira ada nggak outlier atau angka-angka yang terlalu ekstrim dan itu tuh nggak make sense. Jadi common sense ini sangat kepake ya untuk di sini gitu. Itu proses cleaning yang umum dilakuin sih ketika kita ngelakuin analisa ataupun bikin dashboard atau di apapun lah, study case apapun, cleaning itu sangat diperlukan gitu. Ataupun hal simpel ya, bisa nggak ya kita gabungin categorical ke something yang lain? Karena kadang kategori terlalu banyak, bisa nggak kita gabungin? Contoh mungkin gini, misalnya ada pekerjaan, ada guru, ada pegawai negeri atau apa, mungkin kita jadiin satu namanya PNS kayak gitu. Itu tuh something yang common dilakuin. Karena terkadang kayak ini sebenarnya mirip deh, mending gabungin aja nggak sih biar kita bisa ngelihat lebih jelas kayak perbandingannya itu gimana sih gitu. Itu hal-hal yang mungkin dilakukan sih gitu. Atau kita nambah kolom, namanya feature engineering. Semisalkan contoh kita punya, the most simple one gini, kita punya harga barang, kita punya total sales-nya berapa. Kita punya total order-nya berapa, tapi nggak ada total sales ya. Kita nambah dong kolom total sales, di mana harga barang dikali total order. Atau kita mau lihat cost per, untungnya berapa. Berarti kita bisa ngurangin total sales, dikurangin total cost untuk dapetin keuntungan kita berapa. Nah, hal-hal itu yang kita bisa lakuin tambah di data kita. Jadi kita nambah satu kolom atau ngelakuin namanya feature engineering. Feature itu kita anggap sebagai nama kolom ya. Kita ngomongnya feature gitu. Oke, semoga terjawab ya buat teman-teman yang juga masih bingung cara cleaning data seperti apa, tadi udah dijelasin juga gitu ya, dan pastinya kalau kepingin lebih dalam lagi, teman-teman bisa gabung ke Full Stack biar nanti bisa sejago Kak Jojo dan bisa berkarir juga di bidang data analytics. Nah, sebelum berpisah dengan Kak Jojo, mungkin pengen minta tips-tips dan pesan-pesan, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali kenalan sama data analytics, ada tips belajar apa nih Kak? Silahkan. Oke, bentar. Sebelum itu, kalau ada pertanyaan yang selanjutnya, mending ditanyain waktu itu nggak sih, waktu jam 5. Jadi bisa dijawab gitu loh, dengan semua pertanyaan bisa dijawab yang belum kejawab kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tipsnya gini, beberapa dari kalian mungkin akan ngerasa overwhelmed ya, kok tadi yang present kok keren banget ya, kok kira-kira aku bisa nggak ya ngelakuin kayak gitu. Sebenarnya gini, kita bisa itu karena kita sering mencoba, karena kita belajar. Dan menurutku apapun itu kita bisa lakukan selama kita punya kemauan dan kita mau untuk belajar. Jadi jangan nyerah, dunia data analytics luas dan ini itu bakalan kayak kalian tuh tiap hari akan belajar terus. Jadi never stop learning ya kalau di dunia data analytics, kan namanya teknologi itu kan berkembang. Mungkin sekarang Tableau ini oke, tapi mungkin nanti 10 tahun lagi ternyata Tableau udah nggak kepake nih, ada lagi tools lain. Nah, hal-hal itu atau mungkin nanti AI nambah ini, kamu cuma bikin dikit aja kamu udah bisa bikin dashboard yang macam-macam gitu. Nah, itu something yang kenapa kalau dunia data analytics itu harus selalu akan selalu berkembang dan pastinya kan ya harus terus belajar dan belajar. Dan ya intinya jangan menyerah, set your goals, kamu pengen apa ke depan, kamu pengen karirmu gimana, nggak usah peduli apa kata orang, nggak usah peduli kita lagi tech winter, kita lagi banyak layoff, kita lagi apa. Karena aku percaya
ketika kita berusaha semaksimal mungkin dan kita udah effort pasti, secara tidak langsung itu sih, universe dan alam semesta pasti akan memberikan kemudahan buat kalian, gitu aja sih. Amin. Oke, thank you so much Kak Jojo untuk sesi sharing-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa say thank you semua ke Kak Jojo ya. Dan semoga Kakak sehat-sehat terus supaya bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you, Kak. Sip, Oke, kalau gitu thank you. teman-teman. Gimana? Thank you so much, Kak. Nah, seru banget ya hari ini. Jangan lupa tadi tips-tipsnya udah dikasih tahu sama Kak Jojo, dipraktekkan teman-teman. Buat yang kepingin buat portofolio gitu, atau mungkin yang baru pertama kali ngerjain case study, nah silahkan nanti boleh diperbaiki lagi jawaban-jawabannya. Nah, sekarang seperti biasa, aku tanya, bisa banget mumpung masih ada slotnya, ikutan slot untuk tes konsultasi dan juga tes kecocokannya secara gratis. Dan teman-teman nanti selama tes tidak dipungut biaya apapun ya. So nanti bisa langsung daftar aja mumpung masih ada nih teman-teman kuotanya. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman, nanti kalau misalnya masih ragu-ragu ya gabung ke full stack seperti apa, nanti bakalan dapat lebih dari 340 jam kelas secara live, 2 arah dan interaktif. Dan juga teman-teman bisa dapetin portofolio dengan cara ngerjain project-project seperti yang tadi dijelasin sama Kak Jojo. Setelah itu ada karir support ya, buat yang kepingin dapetin sesi bareng sama karir mentor seperti 2 hari kemarin, jangan lupa gabung juga ke full stack, biar nanti perjalanan karirnya makin lancar, dan ada tips-tips juga untuk bisa nego gaji, serta tips orang dalam gitu ya dari karir mentornya, serta nanti bisa bergabung juga di komunitas belajar online dan live terbesar. Nah, semua ini bisa kalian dapatkan dengan tuition fee sebesar 20 juta rupiah ya, teman-teman. Kalian bisa cek dulu reviewnya di Course Report, di SwitchUp, ataupun di Google. Dan jangan lupa yang udah lulus certification test tetap harus hadir sampai hari Jumat nih. Kan sesinya masih ada ya. Jadi wajib hadir supaya teman-teman bisa dapetin sertifnya. Bisa juga ikutan social media competition setelah dapetin sertifikat dengan syarat harus hadir di setiap sesi. Oke, kalau gitu untuk sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak semuanya. Besok kita akan ketemu sama salah satu expert nih di bidang data analytics. Buat yang penasaran sama pekerjaan data analytics di bidang digital marketing seperti apa, nah kita akan kedatangan salah satu industry leaders yang nantinya bakal nge-share nih real case study di perusahaan mereka seperti apa, dan teman-teman bisa pelajarin ya cara mereka menghadapi tantangan di dunia pekerjaan. Karena bidang data analytics ini luas banget, so besok kita akan kedatangan salah satu pembicara dari industri digital marketing yang pekerjaannya adalah data analytics juga gitu ya. So pastikan teman-teman hadir supaya tahu nih medan perangnya kayak gimana kalau teman-teman mau bekerja di bidang data analytics. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini langsung aja aku tutup. Terima kasih banyak semuanya. See you tomorrow.